Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Kebumian tahun 2020 yang bagian astronomi. Kita ke nomor 40. 99942 Apopis adalah salah satu asteroid kelompok Aten. Aten yaitu asteroid yang orbitnya memotong orbit bumi. Bila pada suatu saat persamaan orbit objek tersebut diberikan dalam persamaan 0,82x kuadrat tambah 0,85y kuadrat sama dengan 0,697, maka periode dan eksentrisitas orbit asteroid tersebut adalah berapa? Oke, ini murni tentang persamaan elips berarti ya. So, kita bahas. Elips, seperti kita ketahui bentuknya model lonjong seperti ini. Elips itu punya dua fokus. Nah, di salah satu fokusnya ini terletak bintangnya sebagai yang dikelilinginya ya. Jadi planet mengelilingi bintang misalnya, atau asteroid tadi juga mengelilingi bintang, matahari lebih tepatnya, atau bisa jadi bulan mengelilingi planet. Nah, ini Niko udah punya animasinya. Jadi modelnya elips seperti ini. Ada dua fokus. Nah, salah satunya ini adalah bintangnya atau matahari dalam kasus ini. Elips itu bisa berbeda-beda tingkat kelonjongannya. Nah, tingkat kelonjongannya itu ditentukan oleh besaran yang namanya eksentrisitas seperti ini. Eksentrisitas nilainya dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti nilainya semakin lonjong. Oke. Terus kalau 0 berarti dia tepat lingkaran. Nah, ada dua fokus seperti ini dan matahari berada di salah satu fokusnya. Terus pergerakan planet mengelilingi bintang bakal jadi seperti ini. Saya bikin agak ekstrim deh, agak lonjong. Kalau dia jauh dari bintang gerakannya agak lebih lambat, tapi kalau dekat dengan bintangnya dia gerakannya agak lebih cepat. Nah, terus kita bahas detailnya tentang elips nih. Elips punya dua sumbu. Yang pertama sumbu yang ini namanya major axis atau sumbu mayor. Yang ini namanya sumbu minor atau minor axis. Terus setengah dari major axis, setengahnya itu namanya adalah semi major axis atau setengah sumbu panjang. Simbolnya biasanya A. Terus setengah dari minor axis itu B. Nah, persamaan elips itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. X kuadrat per A kuadrat. A tadi setengah sumbu panjang ya. Tambah Y kuadrat per B kuadrat. Setengah sumbu pendek B-nya. Sama dengan 1. Nah, ini persamaan elips nih. Jadi kita harus kenal dulu sama persamaan elips ini ya. Terus ada lagi yang namanya ini. Dari salah satu fokus ke tengah-tengah itu namanya adalah linear eccentricity. Terus, ternyata ada hubungannya nih. Ternyata kalau dari fokus ke ujung atas, itu juga sama dengan A panjangnya. Nah, eksentrisitas elips itu bisa dicari pakai yang C ini dibagi A. So, C dibagi A. Gitu ya. Nah, kalau diutak-atik dibentuk yang lain, kita bisa cari pakai ini akar dari 1 dikurang B kuadrat per A kuadrat. Nah, tinggal menyesuaikan aja nih pakai yang mana yang diketahui. Nanti kita bisa tuju ke sana. Terus selain itu, nah seperti yang saya bilang tadi, matahari ada di salah satu fokusnya. Berarti ada saat planet itu atau asteroid dalam kasus ini dekat dengan matahari, jarak itu namanya adalah perihelium. Ada saat dia jauh, yaitu namanya aphelium. Nah, perihelium ini bisa kita cari pakai A dikali 1 dikurang eksentrisitas. Kalau aphelium bisa kita cari pakai A dikali 1 ditambah eksentrisitasnya. Nggak ada di soal sih, tapi ya sekalian aja kita bahas. Oke, itu elips. Kita balik ke soal, kita ambil esensinya aja.
So, ada persamaan elipsnya ini ditanyakan periode dan eksentrisitas. Nah, persamaan elips tadi kan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Di sini harus 1. Di ruas kanannya harus 1. Berarti kita bikin 1 dulu nih. Nah, berarti ini kita ubah bentuk. Biar jadi 1, berarti ke semua sukunya ini harus kita bagi 0,697. Berarti ini kan jadinya adalah 0,82 dibagi 0,697 X kuadrat tambah 0,85 juga dibagi 0,697, ini 0 ya. Y kuadrat, ini karena dibagi yang sama berarti dia jadi 1. Nah, itu jadi persamaan elips. Nah, terus ini kita bagi, dapatnya adalah 1,17647 X kuadrat ditambah 1,2195 Y kuadrat sama dengan 1. Nah, dari persamaan umum tadi kan ini adalah X kuadrat per A kuadrat ya. Berarti ini adalah 1 per A kuadrat. Nah, berarti yang ini, saya tulis deh. 1 per A kuadrat berarti ini sama dengan 1,17647. Terus kalau kita mau cari A, berarti tinggal 1 dibagi ini terus diakarin ya. Dapatnya nanti adalah 0,9219 satuan astronomi berarti. Terus yang ini berarti yang B, 1 per B kuadrat berarti 1,2195. Berarti B nanti sama kayak tadi, 1 dibagi ini terus diakarin. Dapatnya adalah 0,906 SA. Nah, terus cara eksentrisitas tadi. Nah, pakai rumus yang tadi aja. Karena A dan B-nya bisa kita dapat, udah tahu. Berarti cari pakai yang akar tadi aja. Akar dari 1 dikurang B kuadrat per A kuadrat. Nah, udah tinggal dicemplungin aja, tinggal dipencet. Nanti dapatnya adalah 0,1849. Nah, segini. Atau paling mendekati yang ini ya. Ya udah, ini pilihannya udah pasti yang ini dapat nih. Nggak usah dicari periodenya juga nggak apa-apa nih. Tapi buat belajar kita cari aja periodenya. Nah, periode itu A ini setengah sumbu panjang ini adalah jarak rata-rata planet atau dalam kasus ini asteroid ke matahari berarti ya. Kayak tadi ada saat dia dekat dengan matahari, ada saat dia jauh dengan matahari. Nah, A ini adalah jarak rata-ratanya. So, berarti kita bisa cari periode pakai hukum Kepler yang ketiga ya. Kepler bilang bahwa periode pangkat 2, periode orbit pangkat 2 dibagi dengan jari-jari orbit pangkat 3. Dalam kasus ini jari-jari orbitnya itu sama dengan A ini. Atau biasa langsung ditulis A aja. Nah, itu nilainya konstan. Nah, tetap nilainya. Berarti kita bandingin aja dengan bumi, karena mereka sama-sama mengelilingi matahari. Asteroidnya ngelilingi matahari, buminya juga ngelilingi matahari. So, kita bandingin aja. Berarti T-nya asteroid pangkat 2 dibagi dengan A-nya asteroid pangkat 3 sama dengan periodenya bumi pangkat 2 dibagi dengan jarak rata-rata bumi ke matahari pangkat 3. Nah, berarti kalau mau cari T-nya asteroid pangkat 2 itu berarti ini pindah ke atas ya. T-nya bumi, nah ini. T-nya bumi itu kan 1 tahun ya. Waktu bumi ngelilingi matahari berarti 1 pangkat 2. Ini A pangkat 3-nya lari ke kanan atas, berarti ini dikali. A-nya asteroid pangkat 3, berarti yang ini ya. So, kali 0,9219 pangkat 3 dibagi dengan A-nya bumi pangkat 3. Jarak rata-rata bumi ke matahari itu definisi dari 1 satuan astronomi pangkat 3. Nah, pencet aja kalkulatornya, nanti dapatnya adalah ini dipencet saat ini pangkat 3 aja sih, terus diakarin. Nah, jadi nilainya dapatnya nanti T-nya asteroid adalah 0,8
Satuannya tentu tahun, ikut satuannya periodenya bumi. Udah dapat. Nah, kayak gitu. So ini murni matematis sih sebetulnya, persamaan dari elips terus dikaitkan dengan hukum Kepler yang ketiga, hubungan antara periode dan jari-jari orbit. Oke, lumayan nih. Kita harus kenal dulu sama persamaannya elips. Nah, terus untuk mempelajari soal-soal dengan tipe mekanika benda langit macam ini, kalian bisa cek playlist di channel ini. Terus saatnya challenge. Nah, saya udah siapin satu soal tantangan. Soalnya mirip kayak tadi aja sih, tinggal saya ubah-ubah ini aja. Terus saya tambah yang ditanya nih. Nah, pertanyaan tambahannya adalah jarak terdekat komet ke matahari sama jarak terjauh komet ke matahari. Yang tadi ya, perhelium dan aphelium. So, cobain dulu, nanti cek jawabannya di kolom komentar, saya udah pin. Terus bagi yang mau dukung Udaniko, bisa lewat traktir.id/udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 40 ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.